Sekarang kita mendengarkan bagaimana kalau seandainya tetangga mengganggu kita. Hukum yang berbeda lagi tentunya. Kata Imam Bukhari rahimahullah, Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Safwan bin Isa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ajlan mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك قال لي جار يؤذيني فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون اللهم الأنه اللهم أخزه فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك والله لا أؤذيك. Hadis ini nomor 124 dan hadis yang masuk dalam bab nomor 68 masalah keluhan tetangga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku mempunyai tetangga yang menggangguku. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, pulanglah dan keluarkanlah barang milikmu ke jalan, maksudnya di hadapan rumah. Orang itu lalu pulang dan mengeluarkan barang miliknya ke jalan. Maka orang-orang berkumpul padanya dan bertanya, setiap orang lewat bertanya, kenapa kau keluarin barang-barangmu nih? Lalu orang itu menjawab, tetanggaku menggangguku. Lalu ku ceritakan kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, pulanglah dan keluarkanlah barang milikmu. Orang-orang lalu berkata, ya Allah, laknatlah dia, maksudnya tetangganya. Ya Allah, hinahkanlah dia ya. Atau hinalah dia. Rupanya hal itu sampai pada tetangganya yang menyakitkan atau menyakiti tadi. Maka berangkatlah tetangganya menemuinya dan berkata, kembalilah ke rumahmu, demi Allah aku tidak akan mengganggumu lagi. Hadis ini hadis sahih atau dikatakan sahih di ghairihi, ada di footnote nomor 124. Hadis ini ada kandungan yang bisa diambil. Yang pertama, arahan Nabi SAW agar memilih cara yang hikmah, yang sesuai dengan syariat untuk menolak permusuhan dan pergaulan yang buruk. Dan ada riwayat lain yang menjelaskan, rupanya sahabat ini bilang, ya Rasulullah, ada tetangga suka ganggu aku. Sudah aku nasihati jangan ganggu, tetap aja dilakukan dan berulang-ulang. Maka barulah Nabi SAW mengatakan, kalau begitu kamu sudah sampaikan dia tetap tidak mau, keluarkan sebagian barang-barangmu. Ya kalau kita mungkin kayak sofa apalah ditaruh depan rumah gitu. Dan kalau ada orang lewat bertanya, katakan tetanggaku menggangguku. Maka pada saat tetangga-tangganya lewat pun, akhirnya tetangga-tangganya pada menghardik ya tetangga tadi yang mengganggu itu. Melihat kejadian tersebut, maka dia pun meminta maaf dan akhirnya mengatakan, kembalikanlah barang-barangmu, aku demi Allah tidak akan ganggu kau mulai hari ini. Itu riwayat yang lain yang serupa dengan ini. Berarti memang di sini hikmah yang paling baik adalah kita tidak usah balas keburukan orang dengan keburukan. Walaupun tidak dirincikan seperti apa gangguan tetangga itu ya. Dalam riwayat ini global saja datangnya. Tetapi karena sudah sangat mengganggu dan dinasihati tidak mau dengar, maka akhirnya Nabi SAW perintahkan pola seperti ini. Tapi jangan juga Bapak Ibu sekalian baru sekali diganggu langsung demo, keluarin semua sofa, meja makan, supaya datang ya orang-orang untuk menghardik dan menyalahkan tetangganya. Ini keliru. Tapi kita nasihatin, tanya kenapa. Misal kita mau keluar rumah, ternyata di depan pagar dia parkir mobil. Jangan langsung marah, tanya dulu kenapa. Kita tanya, ada apa? Mungkin memang dia tidak sengaja. Carikan 1000 alasan kebaikan. Saya pernah jelaskan itu ya, ada 2 orang sahabat lagi janjian,
Ternyata yang satu si A sama si B, si B terlambat, si A gelisah. Nabi SAW tanya, kenapa kau? Dia bilang, teman saya janjian ya Rasulullah, tapi nggak muncul. Kata Nabi SAW, iltamis li akhika udra. Cari alasan tepat untuk saudaramu. Carikan 1000 alasan dulu teman-teman sekalian. Kalau kita sudah nggak temukan alasan yang benar, berarti dia salah. Mungkin orang tidak sengaja, mungkin dia buru-buru, mungkin memang lagi ada tamunya, ya mungkin segala macam hal. Kalau kita bilang dia tidak izin, mungkin dia sudah sampaikan ke RT. Banyak alasan yang bisa kita carikan daripada kita langsung bersangka buruk, ya. Makanya kata Nabi SAW, jauhilah prasangka buruk itu, karena dia sedusta-dusta pernyataan. Jangan langsung mulai dengan sangka buruk. Dan kita sekarang alhamdulillah juga di Indonesia ada RT, sampaikan kepada Pak RT, nanti Pak RT yang datang, nasihatin. Ini tetangga saya suka putar musik besar sekali, sehingga mengganggu. Saya mau ngaji nggak bisa, mau ini nggak bisa gitu, terganggu. Anak saya punya anak bayi. Udah kita datang, maaf ya Bu, Pak, tolong musiknya jangan besar-besar, ini mengganggu anak bayi saya. Dia nggak mau tahu. Ya udah kita sampaikan ke Pak RT. Kalau Pak RT juga ternyata tidak peduli atau apa saja, nah barulah kita keluarkan barang-barang di pinggir jalan. Gitu kan? Seperti itulah. Jadi jangan ini langkah terakhir, jangan ini langkah pertama ya. Jelas nggak ini? Sudah pakai bahasa Indonesia ini. Ya, nanti sebentar terganggu sama tetangga langsung demo keluarin semua barang. Dan juga di sini barang-barang yang dimaksud kata sebagian ulama hadis adalah barang-barang yang memang barang itu menunjukkan memang sesuatu yang menarik perhatian orang, seperti tempat duduk, ya, lemari atau apa yang seperti itulah. Mungkin hanya membuat orang bertanya-tanya. Tapi dihindari sesuatu yang malah membuat aib kita terbuka, seperti nggak boleh taruh pakaian, ya, apalagi pakaian dalam, maaf. Mungkin dia mau tunjukkan demonya, maka menunjukkan itu maka tidak boleh. Ya, jadi ini juga ada adab-adabnya. Yang kedua yang bisa diambil kandungan hadis, pengaruh cara yang baik dan siasat yang jeli lebih terasa dalam jiwa. Ya maksudnya cara tadi seperti ini, dia enggak datang hardik marah-marah dengan tetangganya, enggak. Tapi rupanya cara Nabi SAW ini supaya orang ini rupanya kalau dinasihatin satu orang enggak bisa, maka harus rame-rame. Akhirnya dia menggunakan cara tadi, dan ini akhirnya lebih berbekas karena orang itu hanya jadi takut, gitu. Orang itu jadi takut. Dan yang ketiga, pergaulan yang buruk terhadap tetangga adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh orang-orang yang berakal dan terhormat. Kalau ada orang dasarnya suka mengganggu, memang sudah fitrah, pasti orang nggak suka. Ya. Ada saya tambahkan sini kandungan hadis teman-teman. Dalam hadis ini disebutkan tetangga-tetangganya yang lain pada mengatakan Allahumma al'anhu, Allahumma akhzihi. Ini doa berat ya. Ya Allah laknatlah dia, ya Allah hinahkanlah dia. Ini doa berat sebenarnya. Ada sebuah hukum yang harus kita tahu di sini teman-teman. Kalimat laknat atau terkutuklah kita bahasa Indonesia biasanya. Laknat itu diangkat berkah hidupnya. Ini enggak boleh sembarangan diucapkan ya. Karena ada sebuah hadis yang berbunyi tidak ada seseorang yang mengucapkan laknat kepada orang lain kecuali laknat itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau orang yang sedang dilaknat itu berhak dapat itu karena perbuatan-perbuatannya, maka datanglah kepada dia. Kalau tidak, kembali kepada pengucapnya. Mirip juga dengan hadis ini tentang masalah penisbatan kekufuran kepada seseorang. Misal orang bilang kamu kafir, maka kalimat itu akan kembali kepada salah satunya. Kalau yang orang dijadikan target memang kafir, maka sampai kepada dia kalimat. Kalau tidak, kembali kepada pengucapnya. Oleh karena itu teman-teman harus hati-hati dengan lisan kita. Ya. Dan ada juga sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang mendoakan orang lain kecuali di atas kepalanya malaikat akan mengatakan walaka mithluhu walaka mithluh. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Jadi daripada kita doakan keburukan, misalnya kita bilang tentang kita mengganggu, ya Allah berikan dia hidayah, misal, kan gitu, hilangkan gangguannya, ya, berikan dia petunjuk, ya.
Kirimkan orang yang bisa mengingatkan dia misalnya. Itu jauh lebih baik dibandingkan kita bilang misalnya celakakan dia ya Allah. Ya, buat dia tabrakan lah, apalah, rubuh rumahnya. Nah itu jauh lebih baik. Karena kalau misalnya kita kan tidak tahu juga 100% kita yang salah 100% atau dia yang salah, atau mungkin ada juga andil kita di situ. Kalau kita punya andil di sikap tetangga itu, maka akhirnya doa yang kita lemparkan ke dia terbagi antara kita sama dia. Jadi seakan-akan kita juga doakan kutukan buat diri kita sendiri. Karena mungkin kita tidak sadar atau kita sadari, dulu kita pernah parkir sembarangan depan rumah dia. Dia mungkin tidak faham agama, dibalaslah perbuatan yang sama. Lalu kemudian kita main laknat saja, maka berarti kembali kepada dua-duanya. Ya. Maka harus hati-hati dengan lisan kita ini. Dan orang beriman teman-teman, lisannya kalau mengucapkan sesuatu hanya emas saja. Enggak nyakitin orang, enggak menghina, yang ada kalimat baik. Zikrullah, doa, ya, nasihat, tanya kabar, sesuatu yang baik-baik. Tidak ada kalimat-kalimat kotor, jorok, apalah segala macam, menghina orang lain, tidak ada. Walaupun dianya dicaci maki. Nah, dalam Islam tidak boleh kita balas keburukan dengan keburukan. Jangan orang bodoh kita juga ikut-ikutan bodoh ini. Orang itu kalau tidak ada akhlak, tidak ada kemuliaan dalam jiwanya, apalagi tidak ada iman, maka dia kata-katanya selalu kata-kata yang tidak masuk di akal. Orang normal nggak masuk. Suka ucapin apa saja, mudah kata-kata kasar segala macam. Itu kata Nabi SAW, bukan orang mukmin itu fahish. Orang yang suka mengucapkan kalimat buruk. Enggak, sama sekali. Tapi orang beriman selalu mengontrol itu karena dia tahu apa yang dia ucapkan akan ada pertanggungjawabannya semuanya. Kemudian juga sama Allahumma akhzihi atau hinakanlah dia. Ini juga sama dengan laknat tadi, artinya mendoakan keburukan bagi orang lain ya. Dan ini saya bilang langkah terakhir. Kalau betul-betul orang itu sudah tidak bisa lagi dinasihati, udah segala macam cara kita lakukan tetap tidak bisa, ya sudah. Ya. Kebanyakan orang menggunakan kalimat begini. Dan ini tidak di dalam syariat, tidak dilarang kalau orang itu layak misalnya. Misal ada preman suka mengganggu di satu jalan. Tiap orang lewat diganggu sama dia. Udah dinasehati nggak mau dengar, udah dilaporin pernah di penjara keluar buat masalah lagi. Terus saja begitu. Maka kalau ada orang melaknatnya itu adalah normal-normal saja kalau memang sudah sampai pada tingkat dinasehati, diluruskan, nggak pernah mau. Tapi kalau sebelum dinasehatin teman-teman jangan. Nasehatin. Jadikan semua orang yang belum faham agama di depan mata kita atau masih melakukan pelanggaran agama target dakwah. Bagaimana orang ini bisa dapat hidayah, berubah sehingga menjadi amal soleh kita. Bayangkan teman-teman kalau semua orang sudah baik, kita dapat pahala dari mana? Justru pahala kita dari wanita yang belum pakai jilbab, orang yang belum sholat, orang yang masih begini dan begitu, itu kesalahan-kesalahan mereka justru menjadi target dakwah. Bagaimana kita mendakwahi mereka, meluruskan itu. Nabi SAW sangat bersabar dalam menyampaikan kebenaran. Ya, dan bahkan pada saat penduduk kota Taif, Allah Subhanahu Wa Taala mau hancurkan dengan mengutus malaikat penjaga gunung. Nabi SAW mengatakan jangan. Mereka tidak faham. Ya. Mudah-mudahan saja saya berharap ke depannya ada dari keturunan mereka yang keluar yang beriman kepada Allah. Maka akhirnya betul-betul Allah terima doa Nabi SAW. Keluarlah satu saja orang ini sudah mewakili kota Taif semuanya. Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu atau Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tadi kita sebutkan ya, yang merawi hadis ini. Itu dari kota Taif yang tadinya sudah mau dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena satu kota nolak dakwah Nabi SAW, bukan cuma nolak, mereka lempari Nabi dengan batu. Tapi Nabi SAW dengan sabar berharap mereka ini belum faham. Kalau mereka faham, nggak mungkin mereka melakukan itu. Akhirnya doa itu diterima dan berapa banyak pahala yang dipanen oleh Nabi SAW dengan mendapatnya hidayah orang-orang seperti ini. Hadis selanjutnya masih bab yang sama, 125. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Ali bin Hakim Al-Audi mengabarkan kepada kami, ia berkata,
Syarik mengabarkan kepada kami dari Abu Umar an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala syaka rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam jarah faqala ihmil mata'aka fadha'hu ala at-tariq faman marra bihi yal'anhu faja'ala kullu man marra bihi yal'anhu faja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma lakita minan nas فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم ثم قال للذي شكا كفيت أو نحوه. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, dan saya sudah sering ingatkan ya, kalau kita sebutkan nama sahabat walaupun buku kita tidak tulis radhiyallahu anhu, kita ucapkan itu. Makanya teman-teman yang pegang buku, pasti kalau sebut nama sahabat saya tambahkan dengan radhiyallahu anhu. Ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Allah sendiri mengatakan tentang para sahabat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Abu Juhaifah sahabat Nabi. Maka kita mengatakan radhiyallahu anhu. Ia berkata, seseorang mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai tetangganya. Maka Rasulullah SAW lalu bersabda, bawalah hartamu dan letakkanlah di jalan, agar seseorang atau orang yang lewat akan melaknatinya. Maka setiap orang yang lewat selalu melaknatinya. Tetangganya itu lalu datang kepada Rasulullah SAW dan beliau berkata kepadanya, apa yang engkau dapatkan dari orang-orang? Orang itu berkata, sungguhnya laknat Allah ada di atas laknat mereka. Lalu dia berkata kepada orang yang mengadu tadi, sudah cukup bagimu, atau kata-kata senada lainnya. Dan hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya, memiliki kandungan makna, tapi berbeda sedikit lafaz saja. Kalau di sini Nabi SAW mengatakan keluarkan hartamu. Ya, harta masuk dalamnya apapun yang bisa kamu gunakan masuk dalam harta. Tentu di sini mungkin tidak masuk dalamnya uang dan segala macam, tapi benda-benda yang tadi saya bilang bisa mengusik orang jadi bertanya, kayak sofa, kayak apa namanya? Tadi lemari, ya, tempat tidur yang orang jadi bertanya kenapa dikeluarkan nih, gitu. Maka seperti itulah, dan bukan di sini dimaksud harta adalah uang. Kemudian juga setiap orang lewat melaknatinya. Di sini ditambahkan riwayat, dalam riwayat yang kedua ini nomor 125 ini adalah tetangga tadi yang mengganggu itu akhirnya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bilang, apa yang kau dapati dari orang-orang? Dia bilang, laknatnya Allah di atas laknat mereka. Artinya, saya merasa betul-betul terkutuk ini. Ya. Karena orang-orang pada melaknat, akhirnya Allah kabulkan. Maka dia pun menyatakan kesalahannya. Dia datang untuk menyatakan kesalahannya. Maka Nabi SAW kembali kepada orang yang tadi diganggu, kamu sudah tercukupi dengan ini. Artinya orang ini sudah mau niat berhenti, maka berhentilah juga, masukkan barang-barangmu, selesai. Jadi hadis ini kandungannya mirip dengan tadi. Intinya tidak boleh mengganggu orang lain. Dan tetangga secara khusus ini punya kedudukan sebagaimana sudah kita jelaskan dari awal-awal bab masalah tetangga. Mereka punya hak yang sangat tinggi. Di antaranya hadis yang saya ingatkan kembali juga, hadis yang disebutkan Imam Bukhari ini, bahwasanya Jibril kata Nabi SAW mewasiatkan kepadaku tentang tetangga sampai aku kira tetangga akan dapat warisan. Karena setiap Jibril ketemu Nabi SAW selalu dikatakan, ingatkan umatmu tentang tetangganya, ingatkan umatmu tentang tetangganya, selalu disuruh berbuat baik. Bahkan kata Nabi SAW, aku pikir karena seringnya Jibril menyebutkan, tetangga juga akan masuk dalam orang-orang atau daftar orang yang menerima warisan. Pada yang menerima warisan itu khusus. Ya. Tapi di sini subhanallah, karena wasiat itu sangat tinggi, maka Nabi SAW mengira, tentu tidak ada tetangga tidak dapat warisan ya, kalau dia punya hak kekerabatan. Tetapi yang dimaksud sini adalah bagaimana tingginya kedudukan mereka sampai Nabi SAW mengira mereka akan mendapatkan warisan. Hadis selanjutnya, hadis nomor 126, Imam Bukhari rahimahullah berkata, Makhlad bin Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Zuhair Abdurrahman bin Maghra mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Fadl yakni Ibnu Mubashir
mengabarkan kepada kami, ia berkata, sami'tu Jabiran yaqul ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jari فبينه وقائد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وراءه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض قال أقد رأيته قال نعم قال رأيت خيرا كثيرا ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام رسول ربي ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. Aku mendengar Jabir radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki menemui Nabi SAW di mana ia mengeluhkan tetangganya. Ketika orang itu duduk di antara makam Ibrahim dan rukun Yamani, maksudnya di Mekah. Tiba-tiba Nabi SAW datang. Lelaki itu melihat beliau sedang bersama seorang laki-laki berpakaian putih di makam Ibrahim, di mana orang-orang saat itu sedang mensolatkan jenazah. Tahu makam Ibrahim ya? Tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim di depan Ka'bah itulah, yang pakai kubah emas. Ya. Biasanya orang kalau habis tawaf, sunnahnya sholat 2 rakaat di situ ya, sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi waktu Nabi SAW lagi di situ, rupanya ada orang datang dan mengeluhkan tentang masalah tetangganya mengganggu. Lalu orang yang sedang mengeluh ini melihat Nabi SAW sedang bersamanya laki-laki yang berpakaian putih, di mana orang-orang saat itu semuanya atau rame-rame sedang mensolatkan jenazah. Orang itu lalu menemui Nabi SAW dan berkata, demi ayah dan ibuku, maksudnya orang yang mengeluhkan tentang tetangganya ini, yang diganggu oleh tetangganya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang aku lihat bersamamu? Ia menghadapmu dan berpakaian putih. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau telah melihatnya? Orang itu menjawab, benar, iya aku melihatnya. Lalu beliau SAW bersabda, engkau telah melihat suatu kebaikan yang sangat banyak, karena itu adalah Jibril alaihissalam, utusan Rabbku atau penciptaku. Dia masih terus, maksudnya Jibril, memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga, hingga aku mengira ia akan menjadikan untuknya warisan. Hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya. Entah yang dimaksud di sini adalah apakah orang yang sama di dua hadis yang sebelumnya, nomor 124 dan 125, atau memang ini kejadian lain ya. Intinya ada juga orang datang berkeluh kesah di hadapan Nabi SAW tentang tetangganya. Cuma bedanya ini dirincikan kalau keluhan itu di masjid ya. Pendapat yang paling kuat mengatakan ini orang lain, bukan orang yang tadi. Karena orang yang tadi memang Nabi SAW perintahkan pulang ke rumahnya lalu ya, mengeluarkan barang-barangnya. Di sini dia ceritakan kalau dia masuk ke masjid dan dia keluhkan kepada Nabi SAW dan tetangganya. Kemudian orang ini menggambarkan pada saat dia selesai berkeluh kesah dengan Nabi SAW, Nabi ke makam Ibrahim. Jadi di depan pintu Ka'bah ada bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu memang disebutkan dalam Al-Quran kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan itu, fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, dalam surah Al-Baqarah disebutkan ya, di sekitar Ka'bah itu ada tanda-tanda jelas maqam atau bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu untuk menjelaskan kalau memang Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah ya, karena beliau yang membangun bersama anaknya Ismail alaihissalam setelah runtuh ditimpa banjir besarnya zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Ka'bah itu pertama sekali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam bersama anaknya bernama Syith. Syith ya, Shin ya Tha ya. Ini dulu termasuk anak saleh.
ya, adik daripada Qabil dan Habil. Maka terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam, hancur rubuhlah bangunan Ka'bah, lalu dibangun kembali di zaman Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Ya. Maka untuk mengenang itu Allah SWT tinggalkan pijakan kaki Ibrahim alaihissalam dan disunnahkan orang yang umrah atau haji dan tawaf di situ sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dengan membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Ya. Kemudian pada saat itu orang-orang lagi sholat jenazah bersama Nabi SAW. Setelah selesai sholat jenazah, rupanya orang yang berkeluh kesah tentang tetangganya ini menyampaikan kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, tadi saya lihat di depan anda ada orang yang berbaju putih. Siapakah orang itu? Tujuan pertanyaan ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya sahabat ini tidak mengenal siapa orang itu. Dan tidak semuanya orang melihatnya. Penyebutan tentang baju putih ini, memang ini tradisi Jibril alaihissalam. Ada banyak sekali kejadian di mana Jibril alaihissalam datang dan menjelma menjadi manusia, kemudian datang dengan baju berwarna putih bersih. Nanti akan saya jelaskan lebih panjang nanti di poin-poin pelajaran yang kita ambil dari pedang-pedang hadis atau potongan-potongan hadis. Kita sekarang ambil globalnya dulu. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa orang itu? Kata Nabi SAW, apa kau sempat lihat? Maka dia mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sungguh kau telah melihat sesuatu yang bagus sekali dan sangat banyak manfaatnya buat kamu. Karena itu adalah Jibril yang Allah mudahkan matamu untuk bisa melihatnya. Dia datang untuk mewasiatkan tetangga sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan. Kita coba bagi hadis ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah potongan tentang seorang laki-laki menemui Nabi SAW di mana dia mengeluhkan tetangganya. Ini sengaja saya akhirkan poin-poin ini karena 3 hadis ini mirip semuanya. Jadi pelajaran pertama dari ketiga hadis ini, selain daripada kandungan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, bolehnya seseorang datang kepada hakim, kepada orang yang lebih tua, atau yang bijaksana atau pemimpin masyarakat untuk menyampaikan kepada orang tersebut yang memang punya pengaruh tentang keluh kesahnya, Jadi dia harusnya mengatakan itu. Kalau saya terganggu oleh tetangga ini, saya punya masalah seperti ini, dan boleh orang berkeluh kesah, tetapi kepada orang yang layak untuk itu. Dan ini terambil daripada hadis, ketiga buah hadis ini adalah ada orang yang datang berkeluh kesah kepada Nabi SAW. Potongan yang kedua, dan ini pelajaran juga, adalah dikatakan ketika orang itu duduk di antara makam Ibrahim dan rukun Yamani. Ya, kalau kita ibaratkan, ini cuma ibaratkan saja, tempat ini, alat ini adalah Ka'bah, maka di sini ada, kalau ini Hajar Aswad, pintu Ka'bah, di depannya ada makam Ibrahim. Rukun Yamani adalah yang sebelum Hajar Aswad. Jadi kalau ini sudut Ka'bah, ini adalah sudut yang ada Hajar Aswad. Sudut yang sebelumnya namanya Rukun Yamani. Rukun artinya sudut, Yamani maksudnya mengarah ke negeri Yaman. Biasanya kita kalau umroh atau lagi tawaf, atau haji, pokoknya tawaf lah intinya, antara rukun Yamani sama Hajar Aswad kita sunnahnya baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Zulghafar ya rabbal alamin. Ini kita baca. Nah, yang dimaksud sini, sahabat ini sedang duduk antara rukun Yamani dengan makam Ibrahim. Jadi di antara lokasi ini dia duduk. Dan di sini memang sering kali dijadikan sebagai rujukan kiblat imam kalau di Mekah, baik di depan Ka'bah, pas di depan Ka'bah atau di sekitarnya, antara rukun Yamani sama maqam Ibrahim. Itu yang difahami dari kalimat ketika orang itu duduk di antara maqam Ibrahim dan rukun Yamani.
Dan rukun yamani ini juga sunnahnya kalau lagi tawaf Bapak Ibu sekalian diusap ya. Kalau hajar aswad dicium, kalau rukun yamani diusap. Tetapi kalau Bapak Ibu lagi ihram, jangan disentuh karena ada minyak wanginya. Orang kan kalau lagi pakai ihram, nggak boleh pakai wangi-wangian ya. Makanya kalau saya bimbing umroh atau bimbing haji, pokoknya lagi tawaf intinya saya ingatkan jemaah jangan sentuh rukun yamani kena ada minyak wanginya. Kalau nanti tawaf sendiri setelah umroh udah mandi segala macam pakai baju biasa lalu kita tawaf, maka pada saat itu nggak ada masalah, mengusapnya nggak ada masalah ya. Terus dikatakan tiba-tiba Nabi SAW datang. Dari potongan ini juga diambil pelajaran bahwa ternyata orang ini datang di masjid dan ingin mencari Nabi SAW dan Nabi belum ada. Karena dia tahu Nabi akan datang, maka dia pun akhirnya ada di situ. Dia pun ada di situ. Dan ini kata sebagian ulama hadis, hadis ini kemungkinan besar terjadi setelah pembebasan kota Mekah. Karena sebelum pembebasan kota Mekah, dulu umat Islam tidak leluasa untuk mengerjakan ibadah. Bahkan masih banyak patung ya. Umat Islam kalau mau ibadah, tawaf aja sering kadang-kadang digebukin gitu. Tapi riwayat ini menjelaskan kalau umat Islam lagi sholat jenazah. Berarti ini nggak mungkin kecuali setelah fase pembebasan kota Mekah. Jadi di akhir-akhir hidup Nabi SAW ya, di akhir tahun 8 Hijriah barulah terjadi kejadian ini. Kemudian dikatakan potongan selanjutnya juga lelaki itu melihat beliau, maksudnya melihat Nabi SAW sedang bersama seorang laki-laki berpakaian putih di makam Ibrahim, di mana orang-orang semua sedang melaksanakan sholat jenazah. Ya. Di sini kita perlu titik beratkan bahwasanya ada memang sebagian sahabat yang Allah mudahkan mereka untuk melihat malaikat datang. Contoh yang lain adalah selain sahabat ini, walaupun di sini tidak disebutkan nama dia. Contoh yang lain Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, seorang pimpinan dari Ansar Madinah. Beliau pernah kepanasan di malam hari, kemudian beliau keluar dari ke halaman rumahnya untuk melanjutkan sholat malamnya sambil membaca Al-Quran. Ya. Sementara dia baca dengan suaranya yang merdu dan bagus, bacaannya benar, maka kudanya tiba-tiba berontak. Yang dia lagi ikat di pohon kurma di depan rumahnya. Dia balik ke arah kuda tersebut dengan memberhentikan bacanya, tiba-tiba kudanya nggak berontak. Dia cari sekitar kuda itu, nggak ada yang mengganggu kuda ini. Terus dia kembali baca, berontak lagi kudanya. Begitu terus sampai 3 kali. Lalu kata Usaid radhiyallahu anhu, aku pun mengangkat kepalaku ke langit dan aku melihat ada beberapa cahaya putih menembus langit. Sebuah riwayat mengatakan aku melihat 3 cahaya menembus langit. Maka aku pun lalu melaporkan kepada Nabi SAW. Langsung dia segera ke masjid laporkan Nabi, ya Rasulullah, ini di Madinah terjadi. Ya Rasulullah, ya sungguhnya aku sempat melihat begini dan begitu. Maka kata Nabi SAW, wahai Usaid, demi zat yang jiwaku dalam genggamai, maksudnya demi Allah, andai saja kau lanjutkan bacaanmu sampai pagi hari, terbit matahari, orang sudah mulai beraktivitas, maka masyarakat Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Ada malaikat-malaikat yang datang. Ada juga sahabat yang lain, kalau saya tidak salah namanya Imran bin Husain radhiyallahu anhu, itu yang sering kali mendengarkan salam, tapi nggak ada orangnya. Dia nggak tahu dari mana salam itu. Setiap kali dia mau ke masjid, maka dia lapor kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW itu malaikat yang mengucapkan salam kepadamu. Ya. Juga ada sahabat-sahabat yang menyaksikan seperti Jibril datang alaihissalam pada saat mengajarkan hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Kata Umar bin Khattab, lalu aku melihat atau kami pada saat lagi duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada orang masuk masjid, rambutnya tersisir rapi, bajunya bersih, wajahnya tampan, dan tidak ada yang mengenalnya di antara kami. Juga tidak ada tanda-tanda safar. Karena orang di zaman dulu teman-teman, nggak kita sekarang, kita kan punya mobil, udah ada AC, maka orang keluar rumah nggak keringatan, turun juga dari mobil sama, tetap rapi aja. Tapi kalau zaman dulu orang pakai kuda,
jalan kaki, padang pasir, ada saja debu. Tapi orang ini masuk masjid unik, masuk bajunya bersih, putih, rambutnya tersisir rapi, nggak ada tanda-tanda safar, maksudnya nggak ada bekas-bekas debunya. Tidak ada yang kenal juga. Tiba-tiba letakkan lututnya di lutut Nabi SAW, lalu mengatakan, hai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, Islam adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, lalu engkau dirikan solat, lalu engkau keluarkan zakat, tunaikan zakat, lalu engkau puasa Ramadan, lalu kemudian engkau haji bila kau mampu. Orang itu mengatakan, engkau benar. Maka Umar bin Khattab berkata, kami heran dengan orang ini. Dia bertanya, dia membenarkan. Biasanya orang kalau bertanya, pasti dia terima informasi. Kalau dia bilang, engkau benar, Umar sudah mulai bertanya-tanya pada saat itu. Lalu orang itu mengatakan, beritahukan kepadaku hai Muhammad tentang apa itu iman. Maka Nabi SAW mengatakan, iman itu adalah engkau beriman tentang keberadaan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir baik dan takdir buruk. Lalu orang itu mengatakan lagi, engkau benar. Lalu kata Umar, kami heran lagi dengan orang ini. Kenapa dia mengatakan, dia bertanya, dia mengatakan benar. Lalu orang itu berkata lagi, hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang apa itu ihsan, tingkat tertinggi di atasnya keimanan. Maka Nabi SAW mengatakan, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka yakinlah dia melihatmu. Kata orang itu, engkau benar. Lalu kemudian Umar mengatakan, kami heran melihat orang ini. Dia bertanya, lalu kemudian dia membenarkan. Lalu orang itu berkata lagi, hai Muhammad, beritahukan kepadaku kapan kiamat itu terjadi. Kata Nabi SAW, yang sedang bertanya dan yang sedang ditanya tidak sama-sama tahu. Ini kalimat santun ya. Artinya kamu sama saya sama-sama nggak tahu masalah itu. Tapi dia dengan kalimat santun sekali. Kata Nabi SAW, yang bertanya dan yang ditanya sama-sama nggak tahu. Maka orang itu mengatakan, kalau begitu sampaikan kepadaku tentang tanda-tandanya kiamat itu. Maka kata Nabi SAW, nanti akan ada seorang budak melahirkan tuannya sendiri. Jadi budak wanita, kalau ada budak yang tertawan kemudian diperjualbelikan di pasar, zaman dulu ini ada, sekarang alhamdulillah nggak ada, tapi zaman dulu ada. Kalaupun ada budak-budak ini diperjualbelikan, lalu kemudian dibeli oleh seorang laki-laki, lalu kemudian dia menggauli si perempuan tadi, lalu hamil, maka lahirlah anak dari rahimnya nanti, anak tuannya ini si laki-laki. Bukan orang bebas, bukan orang yang bebas, tapi dia seorang budak. Maka budak melahirkan tuannya sendiri. Jadi anaknya itu tuannya juga gitu. Karena anak tuannya laki-laki tadi. Dan engkau akan melihat para pengembala-pengembala kambing, ya, mereka akan berlomba-lomba membangun building-building yang besar, bangunan-bangunan besar ya, di tengah-tengah kota. Dan ini sebagian ulama mengatakan hadis ini sudah terbukti. Ya. Seperti misalnya terjadi di Timur Tengah terutama, apalagi di Emirat Arab ya. Semua itu umumnya Emirat Arab, Qatar, ya, Bahrain. Ini dulu semuanya padang pasir. Saya baca historinya, raja-raja Emirat Arab itu mengatakan, di antara mereka mengatakan sekitar 40 atau 50 tahun yang lalu, rumah kami masih di padang pasir dan saya masih tahu ayah saya mengembala kambing. Sekarang mereka pemilik building-building yang di dunia pun tidak ada. Maka orang itu pun ya, pamit lalu pergi. Lalu Nabi SAW panggil Umar mengatakan, hai Umar, apa kau tahu siapa tadi orang itu? Kata Umar, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, itu adalah Jibril yang datang ya, yang menyampaikan atau mengajarkan tentang agama kalian. Jadi Jibril datang menjelma menjadi manusia gitu. Tapi belum pernah ada yang melihat poster Jibril yang asli kecuali Nabi SAW. Karena kalau kita pun melihatnya, mungkin kita tidak akan pernah bisa menahan itu. Tidak mampulah ya. Karena Nabi SAW menggambarkan pada saat beliau turun dari Gua Hira, beliau melihat Jibril pertama kali. Beliau mengatakan, aku melihat Jibril ya, di atas langit ya, seluruh langit itu dipenuhi oleh fisik Jibril, ke kanan, ke kiri, pokoknya ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat penuh. Dan Allah karunia Jibril 600 ekor sayap. Kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini.
Jadi malaikat yang sangat luar biasa, besar ya, dan sangat kuat. Kalau dia punya 600 sayap, kalau satu sayapnya dikebaskan bumi hancur. Jadi kalau Allah menghancurkan, naudzubillah, bumi ini kecil sekali, sebentar sekali gitu kan. Makhluk-makhluknya pun bisa digerakkan untuk itu. Tapi saksi bahasan kita, ternyata beberapa orang sahabat memang ada yang menyaksikan para malaikat ya, yang datang. Tapi memang dalam gambar kalau bukan orang berpakaian putih, poster laki-laki dan tidak dikenal, atau memang seperti dari kasus Jibril, dalam hadis Islam ihsan, iman dan ihsan, dan juga pernah dalam poster sahabat ya, seperti kejadian waktu Nabi SAW selesai perang Ahzab, kemudian akan menyerang bentengnya suku Quraidah, orang-orang Yahudi yang berkhianat di perang Ahzab itu. Maka Nabi SAW masuk rumahnya mau ganti baju. Kemudian Aisyah mengatakan baru saja Nabi SAW masuk ke rumah ingin ganti baju karena capek sekali habis perang kemarinnya. Maka datanglah Dihya al-Kalbi. Dihya ini seorang sahabat yang sangat tampan dan saleh. Sukunya Al-Kalbi, dikenal dengan Dihya al-Kalbi. Maka mengetuk pintu dan mengatakan, di mana Rasulullah SAW? Kata Aisyah, lagi mau mandi. Sampaikan kalau aku mau ketemu. Maka Nabi SAW pun pakai baju lagi, kemudian menemui, ternyata Nabi SAW mengatakan, aku mengenalnya kalau dia bukan Dihya dan dia adalah Jibril dari ucapan kalimatnya. Karena rupanya dia mengatakan, hai Muhammad, apakah kalian sudah membuka baju-baju perang kalian? Kami dari kalangan malaikat belum membuka baju perang kami sampai kami mengepung benteng itu. Ditunjuklah benteng suku Quraidah ya. Maka Nabi SAW segera memakai bajunya lalu mengatakan, semuanya ya, laki-laki di sini muslimin di Madinah jangan sholat asar kecuali di benteng Quraidah. Nah waktu itu kebetulan mau masuk waktu asar, maka sahabat jalan semua ke Quraidah. Ada yang sampai menjalankan sunnah Nabi SAW, ada yang menjalankan perintah Nabi, sampai di Quraidah tiba maghrib, mereka belum sholat asar. Nah, hanya mereka sholat asar di sana. Karena perintah Nabi jangan sholat asar kecuali di Quraidah. Ada juga yang sholat di tengah jalan, kemudian Nabi SAW membenarkan keduanya. Tapi pada saat itu, Nabi SAW setiap kali ke benteng Quraidah berkata kepada orang-orang yang dilewatin, ada enggak ilah tadi Dihya al-Kalbi lewat sini? Mereka bilang, ada ya Rasulullah, naik kuda, di pelananya pakai bludru, pakai kain bludru warna biru. Kata Nabi SAW, itu adalah Jibril. Ya, segeralah ke sana, segeralah ke sana. Dan ini hampir seluruh penduduk Madinah menyaksikan itu. Begitu juga dengan orang-orang kafir ya, yang berperang melawan kaum muslimin seperti di perang Badr. Itu mereka menyaksikan para malaikat. Mereka menyaksikan para malaikat yang turun sebagaimana telah disampaikan dalam banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Jadi para sahabat ridwanullahi alaihim pada saat perang Badar tidak melihat malaikat secara langsung, tapi ada di antara mereka yang mengatakan, saya waktu sedang mengejar musuh orang Quraisy dan ingin menebaskan pedang saya di leher mereka, di leher musuh itu, ya. Tiba-tiba saya lehernya sudah melayang. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa bisa terjadi begini? Saya belum penggal, sudah melayang sendiri kepalanya. Kata Nabi SAW, itu adalah korban para malaikat. Bahkan setelah mengumpulkan jenazah-jenazah orang-orang kafir dan orang-orang beriman, yang orang beriman yang mati syahid dan orang kafir yang meninggal pada saat itu di perang Badar, kata Nabi SAW, mau enggak lihat bedanya korban kalian dengan korban para malaikat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian temukan jari-jari yang terputus dari musuh dan ada luka bakarnya, serta leher mereka terputus dan ada luka bakar, itu adalah korban para malaikat. Karena mereka membawa pedang yang ada apinya, ya. Seperti itulah. Berarti memang kehadiran malaikat ini ada, dan saya sudah pernah juga tekankan teman-teman, malaikat itu wajib kita imani. Nah, rukun iman kita ada 6. Pertama, iman keberadaan Allah sebagai pencipta, lalu malaikat-malaikat. Dan malaikat ini jumlahnya banyak, jauh lebih banyak daripada jumlah kita manusia, dan memang mereka makhluk Allah yang dimuliakan. Makanya kita sudah tahu ada Raqib, ada Atid, ada pencatat amal baik, ada pencatat amal buruk, ya. Dan ada malaikat satu lagi yang menjaga kita dikenal dengan malaikat hafazah. Berarti setiap manusia ada 3 malaikat minimal yang mendampingi dia. Kalau jumlah manusia sekarang 7,5 miliar, berarti jumlah malaikat berapa yang mendampingi manusia? 3 kali lipat, 22 miliar sekian.
Belum malaikat yang mengurus udara, mengurus api, ya pergantian siang malam, gunung-gunung, populasi hewan-hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, segala macam hal. Ini semua ini mereka bertugas merapikan dan menjalankan semuanya. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngarang-ngarang mengatakan, oh tanah ini ada penjaganya, oh rumah ini ada penjaganya, segala macam, dan dia yakini itu ada jin, itu nggak benar. Jin itu hanya penghuni bumi, sama dengan kita. Tapi yang mengurus semua ini, merawat semua ini adalah lembah inilah, gunung itulah, lautan itu adalah malaikat. Teman-teman bisa kembali ke surah 77 dan surah nomor 79. Di awal-awalnya itu menjelaskan tentang tugas-tugas malaikat itu. Dan kita bisa merasakan keberadaannya dengan bisikan di lubuk hati tentang kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sungguh malaikat membisikkan kebaikan di lubuk hati kalian, gitu kan? Di lubuk hati kalian. Maka setiap bisikan yang baik, misalnya sholatlah, bantulah, sedekahlah, apalah segala macam, itu kebaikan maka dari malaikat. Nanti pendampingnya dari korin, dari syaitan yang membendung itu. Dalam hadis lain dikatakan kalau seseorang dari kalian terbangun di tengah malam, maka pendamping dari malaikat akan mengatakan sholatlah. Biasa kita ada bisikan tahajudlah segala macam. Kalau dia dengar, dia bangun, alhamdulillah itu kebaikan. Tapi pendamping dari syaitan akan mengatakan tidurlah, malam masih panjang. Yang mana biasa diikuti? Tidur. Berarti sahibnya syaitan, temannya syaitan. Ya. Baik, potongan selanjutnya dikatakan di mana orang-orang saat itu sedang sholat jenazah. Sholat jenazah dikerjakan 4 kali takbir, tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa i'tidal, berdiri saja menghadap kiblat, takbir 4 kali, mengikuti imam. Ya. Jadi imam mengatakan Allahu Akbar, kita juga Allah Akbar. Takbir pertama baca Al-Fatihah tanpa iftitah, tanpa surah, Al-Fatihah saja. Takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi SAW, salawat Ibrahim yang kita baca di tahiyat. Ya. Kemudian yang ketiga mendoakan si mayit, yang keempat salam. Bisa juga sebagian pendapat mengatakan berdoa buat diri sendiri. Tentunya ada tata cara sendiri, tapi ini yang dimaksudkan dengan sholat jenazah. Dan keutamanya besar. Kata Nabi SAW, siapa yang mensolati jenazah dia akan dapat 1 qirat. Dan siapapun yang pergi mengantar jenazah sampai dimakamkan dapat 1 qirat lagi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu qirat? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Ya. Berarti mendapatkan pahala gunung. Ya. Kemudian potongan setelahnya dikatakan orang itu lalu menemui Nabi SAW, maksudnya menyampaikan keluh kesahnya dan berkata, demi ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Ini kalimat diucapkan hanya untuk Nabi SAW. Umumnya ya, para sahabat hanya ucapkan kepada Nabi SAW. Demi ayah dan ibu, sebagai tebusannya, maksudnya Anda saya lebih hormati daripada ayah dan ibu saya. Ini biasa kalimat santun. Ya. Siapa yang aku lihat tadi bersamamu, wahai siapa yang aku lihat bersamamu, ia menghadapmu dan berpakaian putih. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau melihatnya? Kenapa Nabi bertanya di sini? Karena memang tidak bisa, jarang orang bisa melihat malaikat kecuali orang tertentu saja. Sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala memudahkan orang ini melihat malaikat karena dia disakiti oleh tetangganya. Jadi ternyata orang yang terzalimi itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala berikan hal-hal yang mungkin tidak diberikan kepada orang lain. Ya mungkin Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan dia rezeki. Kalau ada cobaan apapun teman-teman dan kita rasa kita dizalimi, sabar aja. Tinggal tunggu kok. Makin besar cobaan, maka makin besar sesuatu yang menunggu di ujung jalan itu. Ya, makanya dikatakan inna idhamal ajri idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya cobaan. Berat sekali ini, ya memang. Yang menunggu juga besar. Ya, tinggal sabar saja. Toh akan ada garis finishnya. Setiap cobaan akan ada akhirnya. Semua begitu. Maka ini harus difahami juga teman-teman sekalian. Jangan terlalu banyak berkeluh kesah. Sebagian salafus saleh bahkan ada yang sampai matanya buta sebelah
itu sudah sekian tahun, puluh tahun tidak ada yang dia sampaikan. Ya, tentu kita boleh berobat pada dokter, tapi subhanallah zaman dulu orang tidak punya semuanya peralatan seperti kita sekarang. Ada orang subhanallah flu saja satu kampung tahu kalau dia flu. Semuanya tahu masalah itu. Enggak. Orang mukmin sabar. Kena pahala sabar dapatkan dari cobaan, gitu kan? Kalau enggak ada cobaan maka enggak ada pahala sabar. Dan Allah mengatakan tentang orang sabar, innama yulaqqas sabiruna ajrun bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan mendapatkan balasannya tanpa ada perhitungan. Jadi sangat luar biasa diberikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan pada saat orang itu bilang, apakah engkau melihat, dia mengatakan benar ya Rasulullah, aku melihatnya. Maka Nabi SAW, engkau telah melihat suatu kebaikan yang sangat banyak. Kenapa kok melihat Jibril dianggap sebuah kebaikan yang banyak? Karena memang ini gaib bagi seumumnya manusia. Berarti kalau ada orang yang Allah perlihatkan, itu kebaikan yang luar biasa. Karena akan menambah keyakinan dia. Akan menambah keyakinan dia. Dan ini yang dimaksud dengan kebaikan yang banyak. Ya. Kemudian yang terakhir, tentu di sini Nabi SAW mengatakan untuk engkau terlihat kebaikan yang sangat banyak dan ia adalah Jibril utusan Tuhanku. Jadi Nabi SAW memperkenalkan waktu itu Jibril utusan Allah SWT. Potongan terakhir adalah dia terus mau memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga hingga aku mengira ia akan menjadikan untuknya warisan. Ya artinya kalaupun sampai ya, tadi kau melihatnya sebenarnya Jibril itu sedang berbicara dengan aku dari pertama ketemu sampai dia berpisah dengan aku hanya wasiatkan tetangga. Ini tadi sudah kita singgung sedikit ya. Kalau seseorang itu harus berbuat baik pada tetangganya karena tetangga diwasiatkan Jibril. Jadi wahyu dari langit langsung suruh semua umat Islam berbuat baik pada tetangganya, berbuat baik pada tetangganya. Dan kita berbuat baik teman-teman tanpa berharap balasan. Sudah sering saya singgung dari awal. Bukan berarti kita memberi makanan pada tetangga lalu dikembalikan piring kosong kecewa. Enggak usah. Enggak apa-apa. Kalau keluar lagi caci makinya tetangga enggak tahu diri. Berarti kalau kita begitu berharap balasan dari manusia, rugi sekali. Tidak, kalau orang berharap balasan dari Allah SWT tidak pada berharap balasan dari manusia. Kalau dia memberikan alhamdulillah, tidak juga tidak ada masalah. Dan kita tidak akan berhenti untuk berbuat kebaikan-kebaikan tersebut. Dan juga teman-teman harus poin penting juga ya. Kalau kita mau memberikan sesuatu pada tetangga, kita juga harus tahu ya. Artinya yang kita berikan itu sesuatu yang masuk akal lah. Walaupun sesuai dengan kemampuan kita. Artinya umum orang makan segala macam ya. Kalau kita yakin makanan-makanan itu mungkin bisa mendatangkan atau tidak umumnya orang makan. Misal terlalu banyak minyaknya. Atau memang makanan itu tidak umum. Tidak semuanya orang makan. Mungkin makanan tradisi di kampung kita misalnya orang tidak semua tahu. Belum tentu juga rasanya nyaman gitu kan. Maka ini kita harus pertimbangkan untuk diberikan. Tapi kalau buah-buahan umum, orang semua makan. Ya misalnya, atau mungkin yang umum lah ya, apa tempe kalau kita makanan-makanan yang gurih, gorengan umum lah ya. Atau kita kirim ayam, daging, segala macam. Ini mungkin umum orang konsumsi. Tapi kalau tidak umum, maka sebaiknya kita mengirim atau tidak mengirimnya kecuali sekali saja dan kita lihat responnya. Kalau dia responnya memang suka, ya sudah. Nah jangan sampai kita kirim, ternyata orang tidak suka, numpuk-numpuk di rumahnya. Kita kirimin pagi, kirimin siang, kirimin malam, ternyata orang tidak suka. Ya, nggak iya. Harus hati-hati karena tidak semua makanan orang suka. Gitu. Tapi tradisi juga Nabi SAW, beliau kalau tidak suka makanan, maka beliau tidak memaksakan. Atau beliau tidak menghinanya dan juga tidak memaksakan. Ini umumnya tidak disentuh sajalah. Tapi tidak menghina makanan tersebut. Baik, selanjutnya bab 69 orang yang mengganggu tetangganya hingga keluar. Kita mau selesaikan ini ya. Karena sampai bab nomor 70 tetangga itu kalau tidak salah. Imam Bukhari rahimahullah berkata di nomor hadis 127, Isam bin Khalid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Arta bin al-Munzir mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku yakni Abu Amir al-Himashi mendengar ia berkata,
kana Thauban radhiyallahu anhu yaqul ma min rajulaini yatasaramani fawqa thalathati ayyam fayahlaka ahaduhuma famata wa huma ala dhalika minal musaramah illa halaka jami'a wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yakhirahu atau wa yakhiruhu hatta yahmilahu dhalika ala an yakhruja min manzilihi illa halak. Thauban radhiyallahu anhu, Thauban ini sahabat Nabi yang tadinya mantan budaknya Nabi, lalu Nabi SAW bebaskan. Makanya kalau dalam buku-buku yang atau riwayat-riwayat lain, kalau kita temukan nama Thauban biasanya ditulis Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya budak yang Nabi bebaskan, diistilahkan ada maulahnya. Thauban radhiyallahu anhu berkata, tidaklah dua orang saling memutus hubungan lebih dari 3 hari, lalu salah satunya meninggal dunia, kemudian keduanya meninggal dalam keadaan seperti itu, melainkan keduanya binasa semuanya. Dan tidaklah seseorang yang menzalimi tetangganya dan menyakitinya hingga hal itu membuatnya keluar dari rumahnya, melainkan ia pasti binasa. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang masalah besarnya hak tetangga. Tapi sebelum kita bahas masalah itu, ada potongan awal hadis. Di sini disebutkan oleh Thauban radhiyallahu anhu dan ini disebutkan mauquf ya. Mauquf itu artinya hanya sampai kepada para sahabat. Walaupun para sahabat pasti mengambil dari Nabi SAW ya. Namun sini tidak disebutkan Nabi SAW-nya. Maka dikatakan tidak ada dua orang laki-laki atau tidak ada dua orang yang sedang bertengkar lebih daripada 3 hari, kemudian salah satunya meninggal atau dua-duanya meninggal, kecuali dua-duanya binasa. Maksudnya binasa sini adalah akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman, kalau orang mengajak kita berantem, sudah sering saya ajarin itu, tinggalkan saja. Enggak usah layani. Ajak kita ribut, enggak usah layani, tinggalkan saja. Kalau ada argumentasi kita mau sampaikan argumentasi, selesai itu tinggalkan. Enggak perlu ribut. Jangan layani dia, karena kalau dia ribut, kita juga ribut, dua-duanya kena laknatnya Allah SWT. Kata Nabi SAW, kalau dua orang bertengkar, maka laknat Allah akan turun kepada yang memulainya. Kemudian yang diam akan dapat rahmat sampai dia membalas rivalnya. Oleh karena itu tidak perlu teman-teman sekalian. Bahkan ada namanya hukum kisos. Ya. Di zaman Nabi SAW pernah ada sahabat itu berantem, tonjok-tonjokan segala macam sampai yang satu jatuh giginya. Gitu kan? Maka dilaporlah kepada Nabi SAW. Nabi SAW tahu kalau ini dua orang dua-duanya tadinya emosional aja berantem. Jadi bukan salah satunya terzalimi lalu yang terzalimi ini membela diri, bukan. Kalau itu boleh. Kita lagi jalan diserang oleh penjahat, kita bela diri, kita bunuh dia pun tidak berdosa. Tapi ini enggak, memang berantem, emosional aja, dilayani ajakan berantem orang lain. Maka Nabi SAW menghakimi, memberikan pilihan orang yang sedang jatuh giginya ini. Apakah mau dibayar dianya satu gigi itu sekitar 5 ekor unta kalau tidak salah. Ya, itu enggak kecil, besar, 5 atau 10 ekor unta. Ya. Jadi satu gigi, kalau gigi antum jatuh semua banyak sekali. Kayak mendadak. Ya. Yang jelas tanggal giginya dikasih pilihan, bayar dia atau kisos. Gitu. Tapi karena buru-buru dia minta saja dibayar dia, dibayarlah dia tersebut. Setelah dibayar dia baru bilang, ya Rasulullah, bagaimana dengan gigi saya? Kata Nabi SAW, sudah selesai, kau buru-buru. Gitu. Kau sudah buru-buru. Semestinya memang kisosnya sama. Jadi kalau ada orang pernah di Madinah, ada seorang budak, rupanya di dua sisi kepalanya itu luka karena pernah ditekan sama batu oleh orang Yahudi. Ini akhirnya ditanya oleh Nabi SAW, siapa yang lakukan ini? Dia nggak mau bilang, ketakutan. Sampai akhirnya disebutlah nama-nama, terbuktilah orang Yahudi tersebut. Ketangkap, dia mengaku. Maka disuruh juga lakukan hal yang sama pada orang itu.
Makanya tidak boleh sembarangan teman-teman main tonjok orang, main berantem, nggak usah, tinggalkan aja. Kalau dia serang antum setelah itu dan berbahaya kita membela diri, kita tidak kena hukum qisas. Faham gak ini? Jadi nggak usah berantem-berantem, tunjukkan keberanian, suaranya teriak-teriak, jambak-jambak orang, nggak ada gunanya. Mau tunjukkan keberanian pergi Palestina sana, nah itu berantem sana, betul itu betul ke jihad. Nah itu Nabi SAW kalau di medan jihad suruh sahabat, berdirilah menuju ke surga Tuhan kalian, ambil pedang ini, lawan musuh kalian sampai patah. Begitu Nabi SAW motivasi kalau di kancah peperangan. Lagi hidup begini bertetangga, damai, ini berantem-berantem, sikut sana, sikut sini, menunjukkan keberanian, salah ini. Makanya perbuatan-perbuatan seperti anak-anak kita, semoga Allah kasih hidayah yang SMA, tawuran-tawuran segala macam, ini gak benar semuanya. Sampai akhirnya merusak badannya orang lain, membunuh segala macam, ini dosa semua. Ya. Baik, jadi kalau ada dua orang yang berantem, kemudian salah satunya meninggal. Dalam riwayat ini dikatakan dua-duanya binasa. Apalagi kalau dua-duanya meninggal. Kok bisa? Kan yang satu sudah meninggal, maka dia bisa binasa mungkin. Ya, karena dia tidak sempat minta maaf misalnya. Tapi yang masih hidup kan masih bisa taubat. Ya, di sini mirip dengan hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Kalau dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul?" Kalau ini yang membunuh kami sudah faham, tapi orang yang dibunuh sudah mati dibunuh, mengapa dia juga masuk neraka? Kata Nabi SAW, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Karena dia sangat menjadikan target untuk membunuh rivalnya. Kebetulan dia terbunuh, kalau dia tidak terbunuh dia akan bunuh pasti. Maka gara-gara itu dua-duanya akan dihisab. Nah mirip dengan kasus ini. Jadi mereka berantem ini memang dua-duanya target. Ingin saling melukai lah segala macam. Maka kalau ada salah satunya meninggal tidak sempat menyelesaikan perkara itu selama dalam 3 hari, maka itu tentu akan ada ancaman yang disebutkan di sini. Begitu juga dengan tetangga. Siapapun yang mengganggu tetangganya sampai tetangganya keluar dari rumahnya, maka berarti binasalah dia. Makna binasa, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan teman-teman, sebagai seorang muslim dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati justru yang menjaga orang lain agar selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Enggak pernah nyakitin orang, enggak pernah memukul orang segala macam. Ya. Kayak ini perlu diketahui. Kita perlu memperlihatkan keberanian segala macam. Ada tempatnya di kancah jihad. Pernah waktu Nabi SAW tiba di salah satu peperangan, di perang Badr, beliau alaihissalam mengambil pedang lalu mengatakan, siapa yang memberikan haknya pedang, haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Hamzah berdiri, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, duduklah, ditarik kembali. Ini Hamzah, siapa yang tidak kenal keberadaannya luar biasa gitu. Maka Nabi SAW bilang lagi, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Ali bin Abi Thalib berdiri, saya Rasulullah. Nabi SAW tarik lagi, suruh duduk. Berdiri lagi, Nabi ulangi lagi, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Berdiri Mikdad. Mikdad ini juga orang yang sangat kuat. Sampai Umar bin Khattab menggambarkan Mikdad sama dengan kekuatan 1000 orang. Suaranya, strateginya, keberaniannya luar biasa gitu. Satu orang ini sudah kekuatannya 1000 orang. Dia bilang, saya Rasulullah, langsung mau diambil. Nabi tarik lagi. Nabi ulangi lagi yang keempat kali, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini? Maka Syammah radhiyallahu anhu, atau dikenal dengan julukan Abu Dujana, sahabat Nabi dari Madinah, mengatakan, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu? Nabi SAW mau ini, tanya dulu, jangan main ambil. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau mengambilnya, engkau hantamkan ke musuhmu sampai bengkok pedang ini. Dia mengatakan, saya kasih ya Rasulullah. Maka diambillah pedang tersebut. Nah waktu sudah diambil, Abu Dujana ganti imamahnya. Orang Arab dulu punya tradisi, kalau dia mau mati-matian melawan, dia pakai imamah merah. Biasanya orang pakai hitam atau putih, ini dia pakai warna merah.
Lalu dia ambil pedang tersebut, ditempelkan di dadanya, lalu dia jalan di depannya orang-orang Quraisy ini sambil seperti orang sombong gitu, nunjukin kehebatannya. Maka Nabi SAW melihat ke arahnya sambil mengatakan, ketahuilah, dibilang kepada sahabat yang lain, sikap seperti ini dimurkahi oleh Allah kecuali di tempat ini. Artinya di kancah jihad silahkan. Selain ini jangan. Bawa pedang, ajak tetangga berantem, pukul-pukul pagarnya. Di pasar, gulung baju, berantem, apa ini? Kadang-kadang di Indonesia yang lucu terjadi apa? Ini muslim, dua-dua takbir. Takbir apa? Masuk neraka. Nah iya kan itu terjadi waktu di Kalimantan kan ya? Yang orang Madura sama orang apa berantem itu hari. Ini takbir, ini takbir. Takbir apa ini? Takbir itu di Palestina sana. Takbir di mana? Di tempat orang-orang kafir. Keliru ini, gitu kan? Tapi subhanallah banyak orang tidak faham. Ya. Maka harusnya hati-hati di sini teman-teman sekalian, karena hukuman akan datang kepada keduanya. Kalau di kancah jihad berbeda, maka jangan ajak berantem, jangan terima pemberantaman segala macamnya, tinggalkan saja. Kandungan hadis yang pertama, anjuran agar menghilangkan sikap saling menjauhi dan menjauhkan diri dari permusuhan dan pemutusan hubungan. Jadi usahakan kita tidak punya musuh lah. Orang yang musuhi kita terserah, kitanya nggak usah ikut-ikutan. Yang kedua, semangat Islam untuk menjaga persatuan dan keharmonisan bangunan masyarakat. Bagaimana Islam melarang tidak boleh ada orang berantem lebih dari 3 hari. Dan ada juga hadis yang lain ya, kayak kita sekarang hari Kamis ini, kata Nabi SAW, setiap Senin dan Kamis Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni setiap mukmin yang tidak menyekutukan Allah, ya, dan tidak punya masalah dengan saudaranya. Kalau ada orang punya keributan dengan seseorang, kalau dia dimusuhi terserah dia, tapi asal dia tidak ikut-ikutan. Nah kalau ada orang yang berantem 2 orang, kata Nabi SAW, maka dikatakan oleh para malaikat, tundahlah pengampunan dosa 2 orang ini sampai mereka baikan. Tundalah 3 kali ya, tundalah pengampunan dosa kedua orang ini sampai mereka baikan, sampai 3 kali diulangi perkataan tersebut. Jadi memang Senin Kamis ini pengampunan dosa, tidak syirik, tidak punya musuh. Tiap minggu kita dapat 2 hari ini. Lalu kenapa kita harus berantem sama orang lain? Dia musuh kita, biarin aja, tidak usah ikutan. Jangan bodoh dibalas dengan kebodohan. Yang ketiga, peringatan agar menjauhi pergaulan yang buruk terhadap tetangga, serta penjelasan akibat buruk bagi orang-orang yang berbuat zalim dan melampaui batas. Ya. Ini sudah jelas, artinya tidak boleh kita berbuat kezaliman. Bab yang terakhir masalah tetangga adalah bab nomor 70, bertetangga dengan orang Yahudi. Hadis nomor 128, kata Imam Bukhari rahimahullah, Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bashir bin Sulaiman mengabarkan kepada kami an Mujahid qal kuntu inda Abdullah bin Amr wa gulamuhu yaslukhu syat faqal ya gulam idza faragta fabda bijarina al-yahudiyya faqala rajulun min al-qawm al-yahudi aslahaka Allah qala inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar hatta khashina au ra'ayna annahu sayuwarrithuhu. Dari Mujahid ia berkata, aku pernah berada di rumah Abdullah bin Amr dan pembantunya tengah memotong seekor domba. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in adalah sahabat Nabi yang mulia, juga ayahnya sahabat. Kebetulan dia, orang ini lagi bertamu di rumahnya, kemudian pembantunya lagi memotong seekor kambing. Lalu dia berkata, maksudnya Abdullah bin Amr berkata, wahai gulam, gulam ini wahai, ya kalau dia sekarang itu staf, pegawai ya, wahai anak kecil, jika sudah selesai kamu sembelih dan masak kambing itu, maka mulailah dari tetangga Yahudi kita, kasih tetangga Yahudi itu. Lalu ada seseorang yang berkata, Yahudi, semoga Allah memperbaikimu, maksudnya memberi petunjuk. Kok bisa Yahudi dikasih makanan? Seakan-akan orang itu kaget. Maka Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum ajma'in berkata,
Aku mendengar Nabi SAW berwasiat tentang tetangga hingga kami khawatir atau kami melihat bahwa beliau akan menjadikan tetangga pewaris. Dan hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ajma'in adalah sahabat Nabi yang mulia. Ada terkenal 4 orang sahabat bernama Abdullah. Itu banyak merawi hadis. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Maka mereka ini ada juga yang memasukkan Abdullah bin Zubair. Ini sahabat-sahabat Nabi yang sebaya dan mereka banyak meriwayatkan hadis. Pada satu waktu dia pernah lagi duduk di rumahnya, kemudian kedatangan tamu. Dan karena ada tamu, kebiasaan orang-orang Arab ini, dan ini tradisi Islam semestinya ya, itu suka sekali dengan tamu, namanya mengikram tamu, menghormati tamu. Kata Nabi SAW, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus menghormati tamunya, mengikramnya, memberikan sesuatu yang terbaik. Maka dia suruh pegawainya atau pembantu di rumah potong kambing, disembelihlah kambing. Sementara lagi diproses, dipotong, dikuliti segala macam, maka Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata kepada pembantunya ini, kalau kau sudah selesai semuanya, udah potong, udah masak segala macam, yang paling pertama sebelum hidangkan buat kami, kasih tetangga kita orang Yahudi. Rupanya di antara tamu yang datang ada yang bilang, orang Yahudi, nanti kamu kasih makan orang Yahudi. Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Maksudnya seakan-akan salah kayaknya ini. Kok Yahudi dikasih makan gitu? Kata Abdullah bin Amr bin As, iya, karena saya mendengar Nabi SAW mewasiatkan berulang-ulang tentang tetangga sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan. Hadis ini memberikan pelajaran tambahan dari hadis-hadis sebelumnya adalah tetangga walaupun orang kafir tetap haknya sama. Tetap kita berikan makanan, tetap kita tegur sapa, tetap semuanya haknya. Dan muamalah sama orang kafir dibuka pintunya lebar-lebar dalam Islam, kecuali mendukung ibadah mereka. Orang tua yang kafir, pernah kita jelaskan di awal-awal bab kita tentang masalah bakti sama orang tua, tetangga yang kafir, teman, partner bisnis, apa sajalah. Semua itu adalah haknya sama. Mereka punya hak yang kita berbuat baik sama mereka dan ada pahalanya. Boleh kita berbagi makanan. Nabi SAW pernah memberi hadiah kambing kepada orang-orang yang belum masuk Islam, akhirnya masuk Islam dia. Juga Nabi SAW pernah punya teman dari pendeta-pendeta Yahudi yang Nabi SAW pernah diundang makan dan beliau datang ke sana. Ya, berarti bermuamalah sama orang kafir boleh, bertetangga sama mereka boleh. Yang penting jangan dukung ibadahnya saja. Kalau sudah berbau maksiat kepada Allah, maka kembali kepada hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat kepada sang pencipta Allah. Berarti tetangga orang non muslim pun tetap kita berbuat baik. Allahu a'lam. Ini bahasannya. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.